mempelajari tentang hikmah puasa ditinjau dari aspek kesehatan. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai untuk mendapat keberkahan dalam pembelajaran ini, marilah kita tadarus ayat Al-Quran surat Pendek Pilihan. Sebagaimana biasa, hari ini giliran siapa yang menghafalkan surat Pendek Pilihan? Iya, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, karena pembelajaran ini sangat penting bagi kita untuk kehidupan kita di masa-masa, terutama hari ini maupun masa-masa yang akan datang. Untuk itu, Pak sampaikan bahwa puasa ini sangat penting, sehingga dalam melaksanakan syariat Islam kita tidak salah, tentunya berkaitan dengan hukum-hukumnya. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan menulis karya tulis sederhana tentang puasa ditinjau dari aspek kesehatan. Sudah siap? Baiklah anak-anak, untuk mendapatkan gambaran tentang hikmah puasa, marilah kita amati video berikut ini. Wala, gue Juki. Assalamualaikum, gue Bedil. Oh iya, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini gue sama Bedil bakal bahas tentang hikmah puasa. Yoi, ibadah puasa itu banyak banget hikmahnya. Makanya bulan Ramadan ini jadi semacam bulan latihan buat menempa iman kita. Jadi, berikut ini hikmah dari bulan Ramadan. 1. Hemat. Di bulan puasa kita bisa lebih hemat sob. Kita bisa menolak ajakan hedon dari teman-teman dengan alasan sedang berpuasa. Jadi dompet kita bakal tetap aman. Iya, itu kalau lu pas buka puasa gak hilaf sih Juk. Kalau buka puasanya hilaf ya sama aja. Ya gue kan kalau buka cari masjid yang nyedain tajil gratisan. Nah, yang kedua, bikin kita jadi lebih bersyukur. Setelah menahan lapar dan haus harian, cuma dengan segelas air putih aja udah bisa bikin kita bersyukur kan? Kayak ada manis-manisnya gitu. Coba kalau nggak puasa, minum air putih berasa biasa aja. Nah, ketiga, mempererat silaturahmi. Di bulan puasa, orang-orang jadi lebih peduli sama sesama. Banyak yang bagiin tajil, banyak yang bagiin sahur gratisan. Gile-gile, itu anugerah banget. Selain itu, banyak juga buka puasa bersama yang bikin kita ngumpul sama teman-teman lama. Iya, walau banyak juga sih buka puasa bersama yang cuma jadi rencana. Oh iya, kalau bukber jangan lupain sholat maghribnya sob. Sholatnya itu lebih utama dari bukbernya loh. Keempat, bikin kita jadi lebih tabah. Di bulan Ramadan kita dibiasain menahan hal-hal yang gak baik dilakuin. Misalnya marah-marah, berburuk sangka, dan lain-lain. Kita malah dianjurkan untuk selalu sabar menghadapi berbagai masalah saat berpuasa. Jadi yang masih suka ngomongin orang di bulan puasa ya kurang-kurangin lah. Iya tuh, kayak ibu kos gue. Bulan puasa masih aja gosipin Pak RT yang Brontosaurusnya mati karena masuk angin. Katanya sih gara-gara si Brontosaurus ikut geng gitu, sering keluar malam. Nah, itu termasuk ngomongin orang Juk. Iya. Maaf. Nah, terakhir nih, yang kelima. Berpuasa juga baik buat kesehatan. Berpuasa ternyata bisa bikin kita jadi lebih sehat. Nih, bentar, gue googling dulu ya. Nah, nih, sebuah penelitian di Uni Emirat Arab menyimpulkan bahwa dengan berpuasa terjadi pengurangan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol rendah meningkatkan kesehatan jantung sehingga dapat mengurangi risiko terserang penyakit jantung atau stroke. Ya, itu kalau buka puasanya sama sahurnya nggak makan mie melulu kayak elu Ju. Iya. Nah, itu tadi 5 hikmah puasa di bulan Ramadan versi gue sama Bedil. Masih banyak hikmah lain dari puasa. Apa hikmah puasa versi lo? Tulis ya di komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dari pengamatan video tersebut, kira-kira di antara kalian siapa bisa menceritakan pengalamannya ketika melaksanakan puasa Ramadan? Ayo siapa? Ya, Ahmad, silakan.
Oke, cukup ya, 2 orang sudah cukup mewakili kita. Baik, selanjutnya kira-kira setelah mengamati video, kemudian mendengar pengalaman puasa Ramadan dari teman-teman, kira-kira siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya ya diawali dengan kata apa atau mengapa. Ayo silakan, siapa? Iya, pertanyaan bagus sekali. Apa pengaruh puasa terhadap kesehatan manusia? Ada yang bisa menjawab? Pengaruhnya apa? Pengaruh puasa terhadap kesehatan manusia, contohnya seperti orang yang berpuasa bisa menurunkan berat badan, ya bisa menurunkan atau mengontrol kolesterol atau darah tinggi. Nah, itu adalah contoh dari hikmah puasa ya, dikaitkan dengan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah sekalian, berdasarkan penelitian, ternyata puasa juga tidak hanya diperuntukkan bagi manusia, akan tetapi puasa juga dilakukan oleh makhluk hidup lain seperti hewan. Sampai bisa memberikan contoh bahwa hewan juga melakukan puasa, tentunya secara kodratnya. Contoh, ayo siapa? Iya, ya, bagus, 100. Ya, tadi disampaikan oleh Nur bahwa contohnya seperti ayam, ketika mendapatkan hasil dari anak, ketika dia mengeram, ketika ayam itu mengeram, itu dia membutuhkan 3-4 hari tidak makan. Jadi dia berada dalam sarangnya, di dalam tempatnya sampai 2 atau 3 hari. Dengan demikian penetasan telurnya itu menjadi baik dan kualitasnya bagus. Selanjutnya mari kita sama-sama mendesain tentang tugas proyek kita, yaitu menulis karya tulis sederhana tentang puasa ditinjau dari aspek kesehatan. Nah, sebelumnya kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Seperti biasanya, kelompok seperti biasanya. Baik. Nah, untuk itu sebelumnya supaya kita mendesain tugas proyek dengan baik, kita juga harus mengumpulkan berbagai informasi yang terdapat dalam media cetak maupun media elektronik. Untuk itu marilah kita memanfaatkan media yang ada supaya isi dari tugas proyek ini kualitasnya menjadi bagus. Oke, sudah siap? Iya, baik. Supaya pelaksanaan proyek ini berlangsung dengan baik dan tepat waktu, marilah kita sama-sama menyusun jadwal kegiatan. Nah, pasaran jadwal kegiatan ini dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah kegiatan tatap muka seperti sekarang ini, itu kita mendesain. Kemudian yang kedua adalah tugas proyek ini dilakukan di luar tatap muka seperti di rumah. Nah, ini masanya panjang, 1 pekan atau 7 hari. Kemudian berikutnya, minggu berikutnya baru kita akan presentasi daripada hasil kita melakukan kegiatan menyusun laporan ilmiah. Nah, untuk pada tahap ini saya memberikan masukan supaya pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan sungguh-sungguh,
kemudian cermat, teliti, sehingga hasil dari tulisan itu menjadi baik adanya. Selama masa mengerjakan proyek ini, tentunya sesuai sistematika. Jadi sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah bab 1, bab pendahuluan. Kemudian bab kedua itu adalah bab pembahasan dengan turunannya. Kemudian bab yang ketiga itu adalah bab penutup tentang kesimpulan dan saran. Nah, anak-anak, selama mengerjakan proyek ini, Pak akan melakukan monitoring atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika anak-anak mengalami hambatan atau kesulitan, khususnya di dalam merancang maupun menyusun pelaporan ilmiah sederhana ini. Sudah siap anak-anak? Oke? Baik. Masa mengerjakan proyek ini hanya diberi waktu 7 hari atau 1 pekan lamanya. Siap ya? Ya, baik. Halo anak-anak, setelah masa 1 pekan berlalu, hari ini kita akan menguji hasil dari menyusun laporan ilmiah. Baik, laporan ilmiah yang telah anak-anak lakukan itu, anak-anak telah menulisnya itu, Pak akan menilai, tentunya melalui persentase. Kita sepakat kelompok 1 atau kelompok 2 yang dibuat persentase. Ya, baik, kelompok 1 ya, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Berdasarkan pengalaman ini ya, yang dihadapi, kita akan diskusi bagaimana mengatasi kesulitan ketika melaksanakan tugas proyek. Ya. Pasarankan supaya memudahkan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi itu lebih mudahnya itu ya melalui internet. Itu semua sumber materi ada di situ. Tinggal anak-anak bisa memanfaatkan sumber itu dengan baik agar hasil dari penulisan itu kualitasnya menjadi bagus. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita mengevaluasi, menilai dari hasil tulisan yang dipresentasikan baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2, Pak menyimpulkan bahwa hasilnya bagus, baik. Mudah-mudahan kedepannya nanti kalau ada tugas proyek seperti ini disampaikan supaya sungguh-sungguh, dengan demikian hasilnya menjadi bagus. Baik, mari kita melakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira manfaat bagi kita, terutama manfaat bagi anak-anak sekalian selama mengerjakan proyek ini, manfaat yang didapat, pengalaman apa ya, baik pengalaman negatif maupun pengalaman positif, silakan diceritakan ya. Pengalaman negatif, mengumpulkan pekerjaan rumah. Oke, baik anak-anak sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ketemu pada pekan depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum